diundang ke sini untuk duduk bersama. Mengapa itu terjadi? Karena ini Indonesia. Mengapa Indonesia begini? Karena Indonesia melibatkan masyarakat. Kita negara demokrasi. Kalau Arab Saudi nggak begini dulu soalnya. Di Arab Saudi, Syekh Shalih Al-Thalib dalam khutbahnya mengkritik kebijakan pemerintah, langsung dikekep lehernya begini oleh polisi Arab, langsung ditangkap tahun 2018 dan divonis penjara tingkat banding kemarin di 2021 10 tahun penjara. Itu di Arab. Bayangkan kalau Indonesia pakai kayak di Arab, alangkah banyak khotib masuk penjara ya. Apalagi khotib di Bandar Lampung ini, banyak khutbah-khutbah itu mencaci maki pemerintah. Bahkan yang saya sangat heran, ada khotib begitu agitatifnya di mimbar-mimbar Jumat menuduh pemerintah komunis. Luar biasa. Tapi aman-aman saja, tidak ada polisi yang nangkap. Mungkin kalaupun ditangkap judulnya kriminalisasi ulama barangkali. Coba begini Pak, Bapak jajal ke Arab, pasti ditangkap. Kalau mengkritiknya pemerintah, apalagi memfitnah pemerintah, maka langsung dieksekusi mati. Itu di Arab. Jangankan di Arab, Malaysia saja. Di Malaysia juga begitu, langsung ditangkap. Bahkan begini, sahabat saya Nasir Abbas, mantan ketua Mantiki III, pimpinan JI termuda. Di Malaysia, Ustadz Abdullah Sungkar dalam pelarian, Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, itu nggak bisa mendirikan pesantren, nggak bisa. Karena Malaysia itu pakemnya jelas, semua pendidikan dari PAUD sampai perguruan tinggi, kalau bahasa kitanya gitu, semua madrasah pondok pesantren harus bermadzhab Syafi'i. Sedangkan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir tidak bermadzhab Syafi'i, dia tidak bisa bikin pesantren. Itu Malaysia loh. Di Arab Saudi, saya kunjungan ke Rusaifah, tempat madrasah Syekh Maliki. Di sana Sayyid Ahmad termasuk Sayyid Muhammad itu nggak boleh mendirikan pesantren formal, informal, dan tidak boleh ngajar di masjid. Tidak boleh ngajar di masjid. Jadi sepinter apapun kiai-kiai, kalau di Arab nggak bisa ceramah kalau nggak izin pemerintah. Nggak bisa buat majelis taklim kalau nggak ada sertifikasi dari pemerintah. Jajal kalau nggak percaya. Nggak bisa sepintar apapun kita. Walaupun hafal Quran 30 juz, nggak bisa buka pesantren di sana kecuali atas izin pemerintah. Walaupun kita hafal kitab kuning, hafal berjilid-jilid, mungkin hafal 9 kitab induk, nggak bisa khutbah Jumat kalau nggak izin pemerintah. Nggak bisa. Nggak bisa mendirikan sekolah kalau nggak satu mazhab sama pemerintah. Indonesia kita bebas Pak, bikin pengajian bebas, bikin tablik akbar bebas. Di Arab 21 negara Arab nggak bisa tablik akbar, nggak bisa, ditangkap semua. Karena nggak boleh ada konsentrasi massa yang begitu banyak. Di sana aturannya sangat ketat sekali. Makanya saya terinspirasi dari ceramah Tuan Guru Bajang, atau yang sering di-share orang itu Ustadz Dasat Latif. Sepinter apapun kita, di sana nggak bisa jadi khotib kalau nggak pemerintah yang kasih SK-nya. Nggak bisa. Ujuk-ujuk jadi khotib itu nggak bisa. Saya bilang sama teman-teman mubalik, kau cari di negara seperti nikmatnya beragama di Indonesia. Kau ke Arab Saudi, kau ke Mesir, kau ke Irak, bahkan negara Islam yang dekat dengan kita.
Malaysia, kau mau bikin masjid, biar kau kaya raya, tidak mungkin kalau tidak dapat izin dari kerajaan. Tapi Indonesia, ada duitmu, ada tanahmu, bangun masjid, tidak ada IMB-nya pun jadi. Kamu mau ceramah, meskipun kau hatam Quran, mau ceramah di Saudi, mau ceramah di Malaysia, tidak bakal bisa tanpa izin dari kerajaan. Di Indonesia, selebriti yang tidak jelas agamanya 10 tahun, tiba-tiba hijrah, pelihara jenggot, celana jingkrang, dia kafir-kafirkan kita. Mau bikin pesantren, kau pikir gampang bikin pesantren negara-negara lain? Tidak mungkin. Indonesia ada rumahmu kosong kecil-kecil, panggil anak ngaji, hafal Quran, jadi lagi pesantren hafal Quran. Orang Amerika, Australia, Eropa, Arab datang ke Bali hanya mau melihat sawah yang bertumpuk-tumpuk, keluar duitannya ratusan juta. Kalian rakyat Indonesia mau lihat sawah, ndak usah keluar ruang, keluar kau dari rumahmu, kau lihat sawah depan rumahmu. Inilah sebabnya sehingga kita perlu mencintai Republik Indonesia, dan tidak ada alasan tidak mencintai Republik Indonesia. Mendirikan pondok, mendirikan sekolah dan lain sebagainya, semua atas izin pemerintah. Termasuk sekaya apapun kita, punya tanah lebar, punya duit banyak, nggak bisa kita bangun masjid kecuali atas ketetapan pemerintah. Makanya coba kita keliling ke negara Arab, jarang masjid di sana, Pak. Jarang masjid, karena masjid pemerintah yang menentukannya. Malaysia, Kuala Lumpur itu coba keliling, berkilo-kilo dari masjid satu ke masjid yang lain. Indonesia yang penting ada tanah, ada duit, bikin masjid. Kadang-kadang 1 RT 3 masjid, azan saingan, dan mungkin 80% lebih masjid di Indonesia tanpa IMB. Di Brunei nggak ada IMB, tangkap. Di Arab Saudi bikin masjid nggak ada izin, tangkap. Indonesia nggak punya IMB. Masjidnya dekat-dekatan semua, apalagi di Jawa. Di sini masjid, seberang masjid. Saya sempat nanya itu, kok masjidnya dekat betul? Iya Ustadz, ini masjid NU PKB. Yang seberang itu masjid NU P3. Ternyata sama NU-nya, satu PKB, satu NU P3, beda masjidnya. Oh, kalau begitu besok kita bikin masjid NU PDI Perjuangan, masjid NU Golkar. Dan coba tanya itu, ada izin nggak sama pemerintah? Kan tidak ada. Dan itu hanya ada di Indonesia Raya tercinta. Termasuk pakai loudspeaker, toa itu. Di negara-negara Arab, toa hanya boleh buat azan saja. Coba bapak-bapak keliling ke Jawa, Jawa Timur terutama. Siang-siang jam 2, orang hataman Pak pakai toa masjid. Pengajian pakai toa masjid. Sampai keluar-luar. Kadang-kadang saya tuh bingung kalau ceramah di masjid-masjid itu. Pengen pakai suara dalam saja. Karena saya khawatir kalau saya ceramah yang di luar salah tangkepan. Nanti dia tersinggung nantinya. Khawatirnya sedemikian rupa. Karena memang banyak mafsadatnya juga ketika orang salah mendengar gitu. Karena mendengarnya lewat luar, tidak hadir di tempatan. Nah, balik lagi, inilah bahagianya kita tinggal di Indonesia. Karena Indonesia negara demokratis, negara demokrasi. Negara demokrasi itu melibatkan masyarakat. Beda dengan kerajaan Saudi. Mereka bukan pelibatan, penindakan. Beda sama pemerintah, tangkap, eksekusi. Itu Arab. Tapi Indonesia negara demokrasi, semua dilibatkan. Termasuk saudara-saudara kita dari Hizbut Tahrir. Mereka mengharam-haramkan demokrasi. Demokrasi haram, sistem togut, sistem kufar. Tapi mereka demo terus.
Coba HTI itu kalau nggak dibubarkan kerjanya demo terus kan. Coba jajal dia demo di negara-negara Arab, langsung dipancung semua palanya itu. Dia bersyukur tinggal di Indonesia, negara demokrasi. Dia bisa berdemo. Bahkan di Indonesia ini demo bisa berjilid-jilid demo itu. Bisa berepisode-episode. Karena kita negara demokrasi. Ini yang pertama yang hendak saya tegaskan, mengapa pemerintah hari ini, khususnya Kes Bangpol, menghadirkan para kiai semua, para asatidz duduk di sini, karena inilah indahnya Indonesia. Dan karena ekstremisme, radikalisme itu mengatasnamakan agama, maka beban untuk menanggulanginya bukan tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab para kiai, kita semua. Tanggung jawab pondok pesantren untuk menampilkan Islam yang rahmatan lil alamin. Kemarin ada informasi begini, nggak tahu saya benar atau tidaknya. Gara-gara Piala Dunia Qatar, ribuan orang masuk Islam. Loh, mengapa demikian? Anggap saja informasi itu benar. Mengapa itu ada? Karena selama ini orang-orang barat itu menyangka Islam itu agama teroris. Islam itu agama radikal. Begitu mereka datang ke Qatar, ternyata orang Islam sedang sepak bola juga ya. Senang sepak bola, ada ngaji, ada azan. Orang Islam itu ramah-ramah, murah senyumnya, komunikasinya enak. Islam itu ternyata damai. Ternyata yang selama ini mereka sangka Islam itu agama hantu, agama teroris, agama radikal, tidak sesuai dengan kenyataan. Mereka dihadapkan dengan tampilan Islam yang rahmatan lil alamin. Dan betul-betul mereka ingin masuk Islam. Ini kan luar biasa. Jadi menampilkan wajah Islam yang indah. Satu poin saya ungkapkan pada kesempatan kali ini.